Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. La nabiyya ba'da. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwan fillah azani Allah jami'an. Sirah Nabawiyah pada malam hari ini adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di kota Mekah pada hari Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, maka lebih disebut dengan tahun gajah. Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Jadi antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa jaraknya antara sekitar itu 500 tahun lebih. Berdasarkan penelitian ulama terkenal yaitu Muhammad Sulaiman al-Mansuri dan peneliti astronomi Mahmud Asyar. Kesimpulannya, beliau dilahirkan pada hari Senin di pagi hari tanggal 9 Rabiul Awal. Peristiwa ini terjadi pada permulaan tahun gajah. Nama Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam. Gambar itu ini juga didapati dalam kitab yang lain. Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat dilahirkan beliau, yaitu yang pertama, runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Nah, ini keajaiban daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Runtuhan 10 balkon dari istana Kisra. Yang kedua, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Itu yang kedua, yaitu padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, yang api ini tidak pernah padam ribuan tahun. Bukan sekitar 100 tahun, tapi ribuan. Yang ketiga adalah runtuhnya bahkan retaknya beberapa gereja besar di sekitar Buhairah
setelah gereja-gereja itu ambil tanah yang demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sekalipun tidak diakui oleh Muhammad Al-Ghazali. 3 peristiwa ini telah menjadi sejarah. Yang pertama, runtuhnya 10 balkon istana Kisra. Yang kedua adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi. Yang ketiga, runtuhnya gereja-gereja di sekitar Hudairah, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan kepada kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah yang mulia, seraya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Dan beliau Abdul Muthalib memberikan pilihan nama kepada nama yang tidak pernah ada di zaman itu, dan seketika orang Arab pun heran dengan nama itu. Nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada beliau ini adalah belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, dan nama beliau yang dipilihkan oleh kakeknya tadi diberi nama Muhammad. Wanita pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam adalah ibundanya sendiri. Nah, maksud saya adalah setelah ibundanya sendiri adalah Suwaibah, hamba sahaya Abdullah. Jadi beliau disusui yang pertama kali oleh Aminah, ibundanya sendiri. Kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah, yaitu hamba Abdullah. Pertanyaannya, kenapa Abdullah mengizinkan budak wanitanya menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab Abdullah amat sangat bangga dengan lahirnya seorang anak Abdullah yang juga pewaris tahta kerajaan Mekah setelah Abdul Muthalib adalah Abdullah. Dan Abdullah itu wafat sebagaimana wafatnya Hashim yang disebut dengan Saibah kemarin. Maka itu seperti itu. Kemudian Abu Lahab sampai menyuruh wanita hamba sahaya untuk menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kenyang. Yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Mas'ud. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, juga saudara sepupuan Rasul, saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Maksudnya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini adalah saudara sesusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di tengah Bani Sa'ad. Sekarang tak boleh. Setelah kenabian, nabinya sudah ya, lahirnya sudah. Kemudian sekarang di tengah Bani Sa'ad. Saya singkat saja pertemuannya pada Bani Sa'ad ini adalah kebiasaan orang Arab. Mereka memang jarang menyusui anaknya secara langsung. Kebanyakan mereka menyusukan anak-anak itu kepada orang-orang desa, orang-orang Badui. Diharapkan dengan menyusu pada mereka, yang pertama, air susu orang-orang kampung Badui itu lebih banyak. Yang kedua, agar anak tersebut mendapatkan bahasa ibu, bahasa asli Arab, bahasa ummi, bahasa ibu. Yang ketiga, seluruh bangsawan Arab lebih suka mendidik anaknya di tengah-tengah kaumnya, maksudnya di desa-desa.
meskipun itu anak khalifah sekali. Jadi tidak seperti kita, anaknya dalam dunia mewah disusui dengan susu sapi, nama figur dan bergaul dengan televisi dan handphone. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh seorang wanita. Barakallahu fikum, nanti disebutkan di sini siapa dia. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh orang desa? Sebagai langkah menjauhkan anak-anak itu juga dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-otot mereka kekar, dan agar keluarganya yang menyusuinya itu bisa melatih anak-anak tersebut berbahasa Arab asli. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang biasa menyusui anak. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Halimah bin Abi Sulaim, dengan mendampingi suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Hafsah dari kabilah yang sama. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu susuan di sana adalah Abdullah bin Harith, Anisah binti Al-Haris, Zaifah dan Juhamah binti Al-Haris, yang dijuluki justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asy-Syaibah. Wanita inilah yang menyusui beliau. Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Abu Sufyan bin Al-Haris di sini adalah anak paman beliau. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar ini. Suatu hari ibu susuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak. Yang pertama, Suwaibah budak Abu Jahal, Abu Lahab, dan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Amin. Di Rasulullah yang menyusui beliau itu dua wanita. Yang pertama, budak dari Abu Lahab. Yang kedua, Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Halimah bisa merasakan barokahnya menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah aturan daripada Halimah itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil, dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Kesimpulannya, sebetulnya awalnya Halimah ini nggak mau menyusui Rasulullah. Pertama, anak yatim, siapa yang akan membayar? Tapi dia kemana-mana mencari anak susuan nggak ada. Maka akhirnya diterimalah anak ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai anak susuan dan mendapatkan upah karena itu. Akan tetapi dengan menyusui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sawah-sawahnya, maksudnya kebun-kebunnya subur, bahkan di musim pecekik sekalipun domba-dombanya bisa diperas susunya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Halimah. Satu hari Halimah juga pernah bertutur, maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapatkan beban yang baik. Jadi Halimah itu punya anak, tapi juga menyusui Rasulullah, tapi tidak pernah repot karena anak itu.
Aku segera menghampiri hewan tungganganku dan tatkala puting susuku kusedapkan kepadanya. Bayi itu bisa menyedot air susu itu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga biasa menyedot air susuku sepuasnya hingga kenyang. Artinya, susu Halimah ini akan diminumkan kepada anaknya Ja'far. Tetapi ketika beliau memberikan minum kepada Rasulullah SAW, anak kandungnya juga bisa meminum sehingga kenyang dan tidur. Begitu juga Nabi SAW, sehingga bayi-bayi tersebut dapat tertidur dengan minum susu daripada Halimah. Barakallahu fiikum. Suami Halimah, yaitu Abdul Uzza tadi, menghampiri ontanya yang sudah tua. Suaminya yang sudah tua itu menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susu onta itu jadi penuh. Maka kami pun memerahnya dan suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam terasa paling indah bagi kami. Coba. Di hari pertama manusia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang berbarakah kata suamiku pada esok hari ini. Padahal mereka masih jadi, masih dipenuhi dengan kejadian. Tapi suaminya menyebut demi Allah. Itu kesimpulan dari kitab usul salah yang dibacakan kemarin, bahwa kalau Allah itu bermakna umum. Maksudnya Rabb itu bermakna umum, tapi Allah bermakna khusus. Ini yang dikatakan di sini adalah bermakna umum tadi, yaitu Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian, kataku. Halimah melahirkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka itu akan mampu membawa beban seperti itu, banyaknya di atas punggung mereka. Sementara keledai-keledai rekan-rekanku tidak mampu membawanya. Maksudnya keletihan yang menimpa selain pada kendaraan Halimah dirasakan oleh mereka benar, tetapi kendaraan Halimah dan suaminya dapat sampai kepada rumah mereka dalam keadaan selamat. Satu peristiwa yang sangat luar biasa ketika Halimah ini menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu terjadi nanti dan akan dikisahkan selanjutnya. Bab ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maksudnya kita lewatkan cerita itu nanti khusus. Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, hingga dia mengembalikannya kepada ibunya. Maka beliau hidup bersama ibundanya tercinta hingga berumur 6 tahun. Adapun peristiwa pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para ahli dari kalangan penulis kitab riwayat menyebutkan tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun terjadilah pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim dalam kitabnya meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main. Dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelentangkannya. Artinya menjatuhkan Nabi seperti menelentangkan sesuatu. Nah, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Saya berkata ini adalah bagian syaitan yang ada pada diri. Lalu Jibril mencucinya di sebelah baskom dari emas, di sebuah baskom dari
dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula, anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susu mereka. Saya berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajah beliau saat itu semakin bersih. Ini menunjukkan kisah itu terjadi di masa disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kembali ke perempuan ibu. Aminah merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib. Maka dia pergi bersama Nabi SAW ke Mekah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim. Bayangkan, seorang wanita yang akan mengunjungi makam suaminya menempuh perjalanan 500 km dengan menggunakan onta. Masya Allah, Masya Allah. Muhammad SAW yang yatim itu pun menemani ibunya dalam perjalanan. Disertai seorang pembantu wanitanya bernama Ummu Aiman akan keluar dalam pertanyaan, siapa wanita yang menemani Nabi SAW pada masa mengunjungi kuburan ayahnya? Dia bernama Ummu Aiman. Abdul Muthalib mendukung rencana ini. Setelah menetap selama sebulan di Madinah, setibanya di Madinah, yaitu di Yathrib, dari Mekah di Yathrib itu 500 km. Setelah menetap di sana selama sebulan di Madinah, Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Aqaba yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Saudara barakallahu fikum, hari ini Muhammad kecil telah menjadi yatim dan yatim piatu. Setelah meninggal ayahnya tidak pernah bertemu dengan ayahnya, sekarang ibundanya pun meninggal dunia. Peristiwa ini setelah pembelahan dada beliau. Diduga beliau berusia sekitar antara 26 tahun. Kembali ke kakeknya, langsung saja. Kemudian beliau SAW kembali ke kakeknya, Abdul Muthalib di Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam sanubarinya terhadap cucunya ini begitu besar. Yatim piatu yang terpupuk, yang semakin terpupuk, cucunya yang harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dalam ayat 10, dalam riwayat 12 akan disebut satu. Tapi cintanya kepada Muhammad ini melebihi cintanya pada ke-10 anaknya tersebut. Dan dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara. Bahkan dia, Abdul Muthalib, lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri. Ibnu Hisham berkata, ada sebuah dipan yang letaknya di dekat Ka'bah. Karena dia penguasa Ka'bah, jadi ada dipan yang hanya diduduki atau ditiduri oleh Abdul Muthalib. Bahkan anak-anak kandungnya pun tidak berani dan tidak sampai duduk di situ. Kecuali Rasulullah SAW duduk di situ. Ketika paman-pamannya mulai marah karena itu hanya tempat duduk pemimpin dan pemuka Arab saat itu, maka Abdul Muthalib pun melarang anak-anaknya itu untuk memarahi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muthalib telah menyadari benar bahwa anaknya akan menjadi pemimpin besar yang terhormat dari kalangan kaumnya, dihormati, dicintai, akan dibela oleh kaumnya. Akan tetapi Abdul Muthalib berkata, biarkanlah anakku
Ini ucapan Abdul Muttalib. Artinya biarkanlah dia hidup di depanku itu. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Coba, betapa hebatnya ucapan ini. Kemudian Abdul Muttalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun, lebih 2 bulan. Artinya Rasulullah bersama kakeknya ini 2 tahun dan 2 bulan. Pada usia 80 lebih, barakallahu fikum, pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakek yang mencintai dia, menyanjungnya, melindungi, memuliakan, membelanya pun meninggal dunia pula. Barakallahu fikum. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada bapaknya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung bapaknya, yaitu saudara kandung Abdullah. Jadi ketika Abdul Muttalib ini hendak meninggal, Abdul Muttalib memanggil anak-anaknya, menetapkan penggantinya setelahnya adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW, dan berwasiat untuk menjaga Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dia berjanji di hadapan bapaknya itu, yaitu Abdul Muttalib, akan melindungi, membela Muhammad SAW melebihi dirinya Abu Thalib sendiri, di bawah asuhan paman. Sekarang masuk di bawah asuhan paman. Abu Thalib melaksanakan hak-hak anak saudaranya itu dengan sepenuh dan menganggap seperti anaknya sendiri. Bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan beliau SAW daripada anak-anaknya sendiri, mengkhususkan perhatian dan penghormatan. Hingga berumur lebih dari 40 tahun beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Thalib. Hidup di bawah penjagaannya, rela menjadi persahabatan dan permusuhan dengan orang-orang lain demi membela Rasulullah SAW. Pembahasan mengenai ini akan dilanjutkan pada masa yang akan datang. Suatu hari musim paceklik menimpa. Kemudian Abu Thalib membawa Rasulullah SAW di depan Ka'bah. Kemudian Abu Thalib berdoa kepada Allah dengan doanya, wahai Allah, berikanlah kami hujan. Barakallahu fikum. Yang saat itu memang musim paceklik, kemiskinan melanda di mana-mana. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib membawa Nabi SAW yang masih kecil ini dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak ini. Langit yang tadinya bersih kemudian mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat keras hingga lembah-lembah terairi, ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan ini, dan beliau Abu Thalib adalah paman yang baik. Terakhir, Bahira sampai. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 12 tahun. Ya, sekarang usia 12 tahun. Ada yang berpendapat lebih 2 tahun 10 hari. Maksudnya ada yang berpendapat 14 tahun 10 hari. Tapi yang lebih kita kenal 12 tahun. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang ke negeri Syam hingga tiba di Basrah, suatu daerah yang sudah termasuk Syam, yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Sekalipun di bawah kekuasaan Bani atau bangsa Romawi, di negeri ini ada seorang rahib pendeta yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampirinya. Mereka mempersilahkan mereka duduk
kuil beliau. Namun dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegangi tangan beliau sampai berkata, orang ini adalah pemimpin semesta. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kamu jangan bertanya, dari mana engkau tahu hal itu? Bahira menjawab, sebenarnya setiap kalian di Bani Aqabah tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka semua tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya. Menyerupai buah apel, kami juga bisa mendapatkan tanda itu dalam kitab. Rasulullah SAW itu mempunyai tanda, yaitu sebuah cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Dia membesar. Dan itu tanda-tanda kenabian yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian Bahira meminta agar Abu Thalib kembali lagi ke Mekah. Dan beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirimkan beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Maknanya Nabi tidak boleh melanjutkan ke Syam. Nabi dikirim pulang ke Mekah, sementara pamannya melanjutkan perdagangan ke Syam. Baik, pertanyaan. Siapakah nama Bahira yang ditulis dalam kitab ini dalam bahasa Ibrani, maksudnya dalam bahasa pendetanya? Siapa nama aslinya? Judis, dikenal sebagai pendeta apa namanya? Bahira. Siapakah nama ibu Rasulullah SAW di tangannya? Amin. Rasulullah SAW menyusu dari dua orang. Tahu ya? Siapa? Kurang jelas, kurang tepat itu. Nah, Suhaibah budak Abu Jahal dan Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Begitu ya? Baik. Abu Asad, siapakah wanita yang menemani Nabi SAW ketika mengunjungi makam bapaknya? Ummu Ayman 100. Sepulang atau sepeninggal ibunya, ibunya meninggal dunia. Ke siapa Rasulullah SAW di pengasuhan siapa setelah itu sudah? Abdul Muthalib. Berapa lama? 2 tahun dan 2 bulan. Sepeninggal Abu Thalib, Rasulullah SAW dititipkan kepada siapa lagi Hasan? Sebutkan yang benar. Pada siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Ya, peristiwa yang terjadi di masa beliau disusui oleh Halimah, apa itu peristiwanya Abu Hasan? Digantung-gantung peliharaan, hewan peliharaannya. Yang kedua, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Karena ketakutan akan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam itulah Nabi dikembalikan kepada ibunya. Pertanyaan yang sama masih kembali ke Abu Hasan. Siapakah saudara sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 orang wanita? Siapa Hamzah itu? Hamzah bin Abdul 200. Pertanyaan yang sangat bagus. Rasulullah saudara sesusuan dari 2 wanita yang berbeda, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik.
Satu hari musim paceklik menimpa Mekah. Seorang lelaki dari kalangan kaumnya yang terkemuka memegang jemari anak itu Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa meminta hujan. Lelaki itu siapa namanya Faisal? Siapa dia? Seperti paman Nabi Abu Thalib. Saya pun ketika menanya dia pegang kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian pamannya itu yang bernama Abu Thalib membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai usia berapa sudah? 40 tahun. Bahkan dia rela dimusuhi kaumnya, diboikot, dicerca, dihina karena membela siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun insyaallah. Terakhir, siapakah nama suami daripada Halimah Sa'diyah? Kenapa disebut Abul Uzza? Karena mereka menyembah Uzza. Maka disebut sebagai Abu, seperti Abu sekarang Abdullah, Abdurrahman, Hakim dengan nama Tuhan. Mereka, maka mereka disebut ada yang memberikan nama mereka Abul Uzza, kemudian Suwa, Lata, Wal Uzza. Itulah Rasulullah SAW pertanyaan terakhir. Usia berapa diajak pergi berdagang oleh pamannya? Baik, aksan 100 untuk jawaban yang pertama. Anda kita Zulkifli al-Asri. Kemudian Nabi SAW dinasihati oleh pendeta Bahira akan adanya musibah jika dia melanjutkan ke negeri Syam. Orang yang menasihati Abu Thalib agar kembali siapa? Aziz atau Bahira. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang tinggi. Agama tanpa akhlak tidak ada manfaatnya. Seorang dai yang tidak berakhlak tidak akan dinilai manusia. Ilmu biasa disebutkan oleh Ustaz kita di sini sedikit demi sedikit, tetapi hari-hari kita ada. Seutas demi seutas kita pinta, lama-lama menjadi benar tali yang dapat merobohkan sebuah rumah. Kalau Rasulullah SAW amantu billahi semustaqim. Berimanlah kalian kepada Allah dan istiqomahlah. Fa insyaallah Allah akan menjayakan, memenangkan ahli sunnah di atas orang-orang selainnya. Allah akan memberikan kepada kita ilmu, hidayah, pertolongan, kecerahan, kemenangan di atas kejahilan dan kegelapan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai ahli ilmu, memasukkan kita sebagai orang yang dimasukkan dari pintu itu, yaitu orang yang mencintai. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.